Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kelompok 12 masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun melalui daring. Adapun kelompok 12 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Siti Mayuni. Yang kedua ada Yusni Ega. Dan yang terakhir yaitu ada Hera Mustika. Adapun kelompok 12 akan menyampaikan materi mengenai pembelajaran inovatif, pembelajaran STEAM, pembelajaran berbasis neuroscience, pembelajaran digital, dan pembelajaran blended learning. Nah, untuk materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian pembelajaran inovatif. Menurut Darmadi 2017 dan sarjana lainnya, bahwa pembelajaran inovatif dapat menyeimbangkan fungsi otak kiri dan kanan apabila dilakukan dengan cara mengelola media yang berbasis teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga terjadilah proses dalam membangun rasa percaya diri pada siswa. Ciri pembelajaran inovatif yang pertama yaitu memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa. Yang kedua yaitu hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, yaitu perubahan perilaku positif siswa. Yang ketiga, penerapan lingkungan belajar secara khusus dan kondusif. Yang keempat, ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Serta yang terakhir ada interaksi dengan lingkungan agar mendorong siswa aktif dalam lingkungan. Menurut Ali Mudlofir dan Evi Fatimatur Rusdia 2017 dan sarjana lainnya, bahwa pembelajaran inovatif meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembelajaran ekspositori, yang kedua yaitu pembelajaran inquiry, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah, yang keempat yaitu pembelajaran berpikir kritis, yang kelima yaitu pembelajaran kooperatif, dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama yaitu ada pembelajaran ekspositori. Apa sih itu pembelajaran ekspositori? Nah, pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran inquiry. Nah, pembelajaran inquiry yang merupakan kegiatan pembelajaran dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu seperti benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran berpikir kritis, yaitu peningkatan kemampuan berpikir yang merupakan strategi pembelajaran dengan bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaahan fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran kooperatif, yaitu merupakan kumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar peserta didik saling membantu dan mempelajari sesuatu. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran kontekstual, yaitu konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkannya
dengan situasi dunia nyata peserta didik. Ada pembelajaran afektif. Nah, pembelajaran afektif ini erat kaitannya dengan nilai yang dimiliki oleh seseorang. Manakala sikap juga merupakan refleksi dari nilai yang dimiliki. Dan yang terakhir, yaitu ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini dalam pembelajaran proses dapat dipadu-padankan dengan suatu proses ilmiah. STEAM bisa didefinisikan sebagai suatu pengajaran dan pembelajaran antara dua atau lebih dalam komponen STEAM atau antara satu komponen STEAM dengan disiplin ilmu lain. Istilah STEAM merupakan kepanjangan dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Pengintegrasian seni dengan disiplin ilmu lain sebenarnya telah lama dilakukan. Nah, seni dianggap sebagai penyeimbang ilmu pengetahuan. Bahkan, Plato pernah menuliskan, "The object of education is to teach us love of beauty." Nah, objek dari pendidikan adalah untuk mengajarkan kita mencintai keindahan. Pengertian neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. 2. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Tujuan neuroscience. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap perilaku. Artinya, tugas utama dari neuroscience adalah menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang neuroscience menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku seperti karakter manusia. Ruang lingkup neuroscience. Yang pertama ada seluler molekul, neuroscience perilaku, neuroscience sosial atau socioscience, dan sistem syaraf. Fungsi pembelajaran digital. Yang pertama ada fungsi suplemen, yaitu fungsi sebagai suplemen. Yang kedua, fungsi komplement, yaitu fungsi sebagai komplement atau pelengkap. Yang ketiga, fungsi substitusi. Pembelajaran diberi beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran digital. Pembelajaran digital dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat dibandingkan dengan pembelajaran konvensional secara tatap muka langsung, jika strategi pembelajarannya benar dan tepat. Prospek pembelajaran digital. Dalam beberapa kenyataan di lapangan pendidikan, jarang sekali ditemui pembelajaran digital yang seluruh proses pembelajarannya dilaksanakan dengan online learning secara terus-menerus. Untuk mengatasi masalah itu, maka diberlakukan blended learning atau campuran antara pembelajaran online dan tatap muka. Keuntungan blended learning. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, namun tidak ada teknologi pembelajaran yang ideal untuk semua jenis pembelajaran karena pada dasarnya setiap teknologi ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Keunggulan untuk tujuan belajar tertentu, untuk karakteristik bidang tertentu, dan teknologi cetak ini memiliki keunggulan sebagai sumber belajar karena sangat fleksibel sehingga dapat dibawa kemana-mana tanpa menggunakan listrik. Di sini, teknologi komputer memiliki keunggulan sebagai sumber belajar karena lebih interaktif, dapat berupa teks, gambar, film, atau animasi, dan dapat dikonversi dalam berbagai bentuk digital. Komponen blended learning. Blended learning yang mengkombinasikan antara tatap muka dan learning memiliki 6 komponen. Yang pertama, ada pembelajaran tatap muka, dan yang kedua ada pembelajaran mandiri, dan yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah, dan yang keempat ada pembelajaran tutorial, dan yang kelima ada pembelajaran kolaboratif, dan yang terakhir, yang keenam ada evaluasi. Pembelajaran tatap muka dilakukan antara pengajar dengan pembelajar, di mana pengajar sebagai sumber belajar utama,
dan pembelajar tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukan teknologi cetak, audio, visual, dan komputer. Pengajar menyampaikan materi pembelajaran, melakukan tanya jawab, diskusi, memberikan tugas, dan memberikan bimbingan serta ujian. Pembelajaran mandiri ini untuk mengakomodasi perbedaan individual pembelajar agar pembelajar yang berlainan karakteristik kecerdasannya belajar yang sesuai dengan kecepatan belajarnya. Pengajar memberikan tugas belajar mandiri, misalnya menggunakan modul atau lembar kerja siswa. Sumber belajar yang digunakan memerlukan 2 atau lebih buku teks. Pembelajaran harus banyak mengakses sumber belajar, tidak terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikan saja. Pengajar menyampaikan materi pembelajaran, melakukan tanya jawab, diskusi, memberikan tugas, dan memberikan bimbingan serta ujian. Pembelajaran mandiri ini untuk mengakomodasi perbedaan individual pembelajaran, agar pembelajaran yang berlainan karakteristik kecerdasannya, yang sesuai dengan kecepatannya belajarnya. Pengajar memberikan tugas belajar mandiri, misalnya menggunakan modul atau lembar kerja siswa. Sumber belajar yang digunakan memerlukan 2 atau lebih buku teks. Pembelajaran harus banyak mengakses sumber belajar, tidak terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya. Pengajar profesional dan kompeten tentu dapat merancang sumber-sumber belajar yang dapat diakses untuk mengkombinasikan dengan buku, multimedia, dan sumber belajar lainnya. Pembelajaran berbasis masalah ini, jika pembelajaran konvensional pada tahap awal disajikan konsep, prinsip, dan produser yang diakhiri dengan menyajikan masalah. Namun, dalam pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajaran akan lebih berdasarkan masalah yang harus dipecahkan lalu melacak konsep, prinsip, dan produser yang harus diakses untuk memecahkan masalah tersebut. Pengajar yang profesional dapat merancang sumber-sumber belajar yang dapat diakses untuk mengkombinasikan dengan buku, multimedia, dan sumber belajar lainnya. Pembelajaran berbasis masalah, jika pembelajaran konvensional pada tahap awal disajikan konsep, prinsip, dan produser yang diakhiri dengan penyajian masalah. Namun, dalam pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajar akan belajar berdasarkan masalah yang harus dipecahkan, lalu melacak konsep, prinsip, dan produser yang harus diakses untuk memecahkan masalah tersebut. Pembelajaran akan aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif, memecahkan dan melacak konsep, prinsip, dan produser yang dibutuhkan. Selanjutnya, pembelajaran tutorial. Pada kegiatan tutorial, pembelajaran aktif menyampaikan masalah yang dihadapi, dan pengajar akan berperan pembelajaran interaktif komputer. Namun, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor meski sudah menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan pembelajaran dalam belajar. Pembelajaran kolaborasi, keterampilan kolaborasi atau kerjasama harus menjadi bagian penting dalam blended learning. Kemudian, proses pembelajaran tatap muka ini memerlukan media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajarannya. Begitu pula dengan pembelajaran tatap muka dapat dikombinasikan dengan penggunaan online learning. Walaupun alokasi waktu untuk pembelajaran konvensional ini tatap muka lebih besar dibandingkan dengan online learning. Kemudian ada beberapa karakteristik pembelajaran blended learning. Menurut beberapa para ahli, salah satunya ada kombinasi antara strategi pembelajaran dan ada kombinasi antara metode pembelajaran serta kombinasi antara online learning dengan pembelajaran tatap muka. Bimbingan belajar kepada pembelajar diberikan sejak awal agar para pembelajar memiliki keterampilan belajar. Kombinasi sejak awal karena kemampuan ini akan menjadi alat belajar di masa depan. Peran pengajar sangat penting karena memerlukan proses transformasi, pengetahuan isi, dan blended learning sebagai alat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembelajaran yang efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Peran pengajar dalam blended learning. Peran pengajar yang menguasai kompetensi pengelola pembelajaran berbasis blended learning. Ini merupakan kunci utama keberhasilan blended learning. Peran pengajar dalam blended learning harus memiliki keterampilan pengajar dalam menyampaikan isi pembelajaran tatap muka ini. Karakteristik pembelajaran blended learning. Ini terdapat
3 dokumentasi pengertian blended learning. Salah satunya ada kombinasi antara strategi pembelajaran, dan yang kedua kombinasi antara metode pembelajaran, dan yang terakhir yang ketiga ada kombinasi antara Dari kelompok 12, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.